Wow, matahari yang cerah. Saatnya untuk berjemur. Hangat sekali. Adik-adik, hari ini kita mau berlayar ke Pulau Siprus. Sebelumnya, Kak Sarah mau cek kapalnya dulu. Kak Caca, gimana persediaan makanan? Udah oke? Udah oke. Minuman ada nggak? Ada. Oh iya, bahan bakarnya udah siap semua. Saatnya kita berlayar. Yuk. Loh, ada yang ketiduran. Mister. Oh iya. Jam berapa emang? Loh, Mister mau ikut berlayar ke Pulau Siprus kan? Iya, Aduh, mau. hampir aja Mister ketinggalan. Kalau enggak, Iya. kita nanti bisa terhalang badai. Iya, bener. Kapalnya udah siap semua ya? Udah siap semua. Lihat. Iya. Kapalnya belum ada setirnya. Oh, Itu setirnya? kan alat musik. Iya ya. Aduh, tadi aku nggak ngeliat. Kita Iya. disuruh untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Bener. Kayaknya harus pujian dulu ya, Kak ya, sebelum Iya. kita berlayar ya. Biar kita disertai dan diberkati perjalanan kita Iya, penuh bener. sukacita ya Kak ya. Iya, bener. Kak Caca siap? Udah siap Adik-adik semua. udah siap belum ya kira-kira ya? Coba lihat. Oh, adik-adik udah siap. Udah siap semua. Yuk sekarang bangkit berdiri. Kita mau Pujikan puji Tuhan. lagu. Lagu pertama adalah Dalam Nama Yesus, Yesus. Ada Kemenangan. Jempolnya mana adik-adik? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lanjut, Kakak. Iblis, maka iblis dihancurkan. Panji Yesus kutinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tunjuk anak-anaknya ya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa apa adik-adik? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis, markas iblis dihancurkan. Panji Yesus kutinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tunjuk kakaknya Kak. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke. Wah, adik-adiknya semangat sekali udah ya Kak ya. semangat. Berarti kita udah siap berlayar belum nih Kak? Iya Kak, tapi kita harus minta pimpinan Tuhan. Iya, kita harus berdoa dulu ya Kak. Berdoa dulu. Ya udah kalau gitu semuanya adik-adik sikap doanya yang baik dong Kak Sikap ya. doa yang baik adik-adik. Iya, tapi Tutup sebelumnya matanya. lipat tangannya. Lipat tangannya. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Bapak.
Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima Kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Putra, Roh Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan. Benar Tuhan, Tak henti-hentinya. tak henti-hentinya Kami mengucap syukur. kami mengucap syukur dan berterima dan kasih. berterima kasih atas penyertaan-Mu. atas penyertaan-Mu sepanjang hidup sepanjang hidup kami. Tuhan. Tuhan, Sebentar. Kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebelumnya Tuhan juga ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kita sudah minta pimpinan Roh Kudus ya Kak ya. Jadi adik-adik kita nggak pernah sendiri. Ada selalu Roh Kudus yang menyertai tiap kita. hari ya Kak ya. Nih kalau waktu kita mau berlayar juga nih Kak, disertai pasti ya Kak. Pasti perjalanannya aman. Bahkan adik-adik sekarang kan nanti bisa liburan ya Kak ya. Iya. Ingat, minta penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik kenal nggak sih lagu yang mau kita nyanyiin ini ya Kak ya? Iya. Kayaknya lagu ini. Tapi kalau adik-adik kenal lagu ini, pasti kenal raja yang suka bosan. Aku tahu. Adik-adik hafal nggak? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak? Oh pasti banyak Kak. Pasti banyak yang nonton drama Udah Natal nonton ya Kak ya? Iya. Wow. Nah, ikutin terus berarti, ya adik-adik ya. Iya, kalau nonton drama Natalnya harusnya tahu lagu ini ya Kak Iya, ya? karena di situ ada lagu baru yang Lagu seru. baru. Wah, nanti kalau kita udah bisa kumpul-kumpul lagi ya Kak, Iya. pasti kita nyanyiin lagu ini terus Nyanyi deh, Kak. lagu ini pasti seru ya Kak Iya, ya. makanya sekarang kita adik-adiknya harus belajar dulu Kak dari sekarang. Belajar Kak. dulu dari sekarang. Iya, yuk. Siap adik-adik? Siap? Yuk, Siap dong. kita Yuk. pujikan Pujilah Tuhan. Ikutin gerakannya ya adik-adik ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah
pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan-Nya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Sekali lagi, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Karena anugerah-Nya bagiku. Karena adik-adik, karena anugerah-Nya bagiku. Wah, berarti kalau kita hidup sampai sekarang itu semua hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan, Kak. Ya, Kak, ya. Makanya pantas ya, Kak, kalau kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Iya, harus selalu juga rajin beribadah sekolah minggu, Kak. Jangan lupa. Di dalam ibadah ada yang paling penting ya, Kak, ya. Oh iya, sebentar lagi kita mau dengerin ya, Kak. Iya, adik-adik. Nah, yang paling penting ini adalah apa, adik-adik? Firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menuntun kita ya, Kak. Iya. Kalau jalan kita ke kanan, salah. Balik lagi lurus. Iya. Ke kiri, balik salah, lagi lurus. Nah, nanti Tuhan yang akan menuntun kita. Iya, Apalagi benar. di laut yang luas nanti kita berlayar. Iya, nggak jelas ke banyak ombak, banyak ombak, badai. belum batu, badai. Kita butuh penyertaan Tuhan. Iya, benar. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Iya. Tentunya kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa melalui pujian Jesus Love Me, This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi, Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. boleh memuji Kami boleh memuji dan memuliakan namamu. dan memuliakan namamu. Kami percaya Kami percaya Tuhan terima Tuhan terima dan berkenan berkenan atas puji-pujian kami. atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu kasih-Mu pada hidup kami. pada hidup kami. Kami tahu semua itu dari firman-Mu. Sebentar kami mau belajar dari firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Rahel. Tuhan berkati, beri urapan yang baru sehingga boleh mengajarkan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terimalah juga Tuhan persembahan yang kami berikan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Hari ini Kak Rahel senang banget. Hari ini saya sama Kak Sani sama Kak Sarah mau pergi. Mau ke Pulau Siprus. Naik itu tuh yang ada di belakang. Naik kapal. Tapi kalau pergi ke Pulau Siprus, saya tuh jadi ingat sama firman Tuhan. Nih. Saya jadi ingat yang di sini nih. Yang di firman Tuhan. Saya ingat ada hamba Tuhan, ada rasul yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dia pergi ke Pulau Siprus. Saya jadi inget banget. Siapa dia? Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa hamba Tuhan itu? Siapa rasul itu? Ada yang tahu? Ini dia rasul Saulus, atau sering disebut Paulus. Iya, sampai Kak Rahel sampai ini ya. Rasul Paulus. Dia adalah hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Tuhan, Roh Kudus. Dia nggak sendirian, dia ada temannya. Siapa temannya? Ini dia namanya Bapak Barnabas. Barnabas. Dia menyampaikan firman berdua. Emang cuma berdua menyampaikan firman? Ada loh yang bantuin juga. Tahu nggak siapa yang bantuin mereka? Jadi nggak cuma berdua, ada yang bantuin. Namanya Bapak Yohanes. Bapak Yohanes ini selalu membantu. Ini Bapak ini pelayanan. Sebelumnya dia pelayanan di daerah Antioquia. Mereka memimpin ibadah di daerah Antioquia. Saat ibadah, Tuhan berfirman sama Bapak Paulus bahwa Allah menyuruh Bapak Paulus pergi ke Pulau Siprus. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Dan jemaat di Antioquia mengetahuinya, sehingga
jemaat di Antiokhia mereka semua berdoa untuk siapa? Untuk Bapak Paulus, untuk Bapak Barnabas dan Bapak Yohanes. Supaya apa kok berdoa? Supaya Allah menyertai pelayanan mereka. Karena tahu di pulau itu tidak semuanya percaya sama Tuhan. Nah, makanya jemaat di Antiokhia berdoa buat Bapak Paulus, Bapak Barnabas dan Bapak Yohanes. Mereka berdoa buat mereka. Nah, setelah itu, setelah selesai ibadah di Antiokhia, Bapak Paulus melanjutkan perjalanannya. Nih, Bapak Rasul tadi melanjutkan perjalanannya dari daerah Antiokhia. Dia harus ke Leokia. Kenapa? Karena di sini tempat untuk menyeberang ke sini nih, ke pulau Siprus. Nah, jadi ke pelabuhan dulu. Dia harus naik kapal. Nah, setelah sampai di Seleukia, mereka berlayar dan kapalnya mendarat ke Salamis. Kapalnya mendarat ke Salamis. Dan dari Salamis ini mereka, Bapak Paulus, Bapak Barnabas, dan Bapak Yohanes mulai memberitakan firman. Dari Salamis dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi sampai keliling di pulau Siprus. Setelah semua dikelilingi nih, sampai akhirnya Bapak Paulus dan rombongan tadi sampai di daerah Pafos. Sampai di daerah Pafos, mereka bertemu. Sampai di daerah Pafos, Bapak Paulus bertemu dengan orang Yahudi namanya Elimas. Nah, atau nih sering disebut juga ini nih, Bar Yesus. Dia adalah rasul atau nabi palsu, atau dibilang tukang sihir. Nah, jadi dia kan tidak tahu, tidak kenal Allah. Dia tidak percaya dengan Allah. Dan dia adalah teman gubernur di pulau mana? Siprus. Ini gubernur di pulau Siprus. Namanya siapa? Namanya Sergius Paulus. Nah, dia mengundang Bapak Paulus, Bapak Barnabas. Dia mengundang untuk datang ke rumahnya. Buat apa? Gubernur ini pengen mendengarkan firman Tuhan. Dan saat Bapak Paulus bertemu dengan Bar
Bapak Paulus bertemu dengan Bapak Bar Yesus. Apa yang dikatakannya? Setelah Bapak Paulus melihat Bapak Bar Yesus, Bapak Paulus ini bilang apa ya? Ayo kita buka Alkitab kita yuk. Buka di Kisah Para Rasul 13. Sudah? Buka di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Sudah? Yang kelas Yerusalem, Galilea boleh minta tolong mama papanya atau kakaknya ya. Udah? Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ya. Dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Wah, jadi Bapak Paulus tadi bilang dia bahwa, "Hei, kamu anak iblis." Namanya juga anak iblis. Jadi apa tadi dibilang? Nih, musuh dari semua kebenaran. Makanya Bapak Bar Yesus ini membelokkan imannya. Imannya siapa? Imannya gubernur tadi. Dia membelokkan supaya gubernur tadi nggak percaya lagi sama Tuhan. Biar dia jauh dari Tuhan. Biar gubernurnya jadi pengikut Bar Yesus ini. Nah, tapi sejak Bapak Paulus tadi bilang, melihat dan bilang, apa yang terjadi? Bapak Bar Yesus ini menjadi buta. Dia nggak bisa melihat. Sehingga namanya buta. Kalau jalan pastinya dia meraba-raba. Setiap jalan dia minta bantuan orang buat menuntunnya. Nah, dari situ gubernur ini setelah melihat Bar Yesus temannya mengalami hal itu, apa yang terjadi dengan gubernur ini? Kita baca sekali lagi ya. Di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi gubernur tadi langsung percaya. Dan dia takjub. Takjub itu apa ya? Dia heran, dia kaget. Dia jadi kayak terpesona gitu melihat, wah, bahwa nama Tuhan itu ada kuasa. Nama Yesus itu ada kuasa. Karena apa? Karena Bapak Paulus tadi penuh dengan Roh Allah. Penuh dengan Roh Kudus. Sehingga dia percaya benar bahwa dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Saat itu dia tambah percaya lagi. Dia semakin yakin. Jadi imannya semakin teguh. Nah, makanya hari ini kita belajar bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi adik-adik nggak usah takut lagi kalau punya masalah atau punya ngalamin sesuatu yang nggak enak. Jangan takut bahwa dalam nama Yesus itu ada kuasa. Ya, jadi kita
percaya, kita semakin yakin lagi ya. Oke, sudah firman Tuhan sampai di sini. Kita percaya bahwa dalam nama Tuhan ada kuasa. Jadi tadi orang yang tidak percaya tadi, yang nabi palsu tadi tidak percaya Tuhan, dia dibikin buta. Nah, sehingga dia tidak bisa melihat untuk beberapa saat. Biar apa? Tuhan tunjukin ke gubernur tadi ada kuasa dalam nama Yesus, sehingga gubernurnya jadi percaya, tambah yakin lagi. Firman Tuhan sudah sampai di sini dulu ya. Tutup Alkitabnya, kita berdoa. Ayo, adik-adik berdiri, tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu, dan iman kami semakin yakin dan semakin percaya kepada Engkau. Kami mau menuruti setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami selanjutnya. Dan juga kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sri. Sekarang kita mau aktivitas. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya dan buku catatan kalian. Sudah siap? Kak Sri bacain ya. Untuk tanggalnya, tanggal 23 Januari 2022. 23 Januari 2022. Judulnya Di Pulau Siprus. Di Pulau Siprus. S-I-P-R-U-S. Siprus. Dan untuk bahannya Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Untuk ayat emasnya ya adik-adik, Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk kita pakai gaya ya. Ya, Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Udah ingat adik-adik? Oke, sekarang kita simpen ya Alkitabnya dan buku catatan kalian. Kita mau mulai aktivitasnya.
Nah, Kak Sri mau ajak kalian untuk buat kebun bunga nih. Di bunganya ada nama Yesus, supaya kita ingat kalau nama Yesus itu berkuasa. Nah, caranya gampang, bahan-bahannya juga simple. Pertama-tama, kita gunting ya, buat batangnya yang warna hijau. Ukurannya kira-kira 1 cm dan panjangnya 10 cm. Kita buat 5 batang. Dan untuk bunganya, Kak Sri hari ini bikin bunga tulip. Nah, bunga tulip gampang sekali bikinnya adik-adik. Tinggal gambar setengah lingkaran, lalu atasnya dilancip 3 aja, 3 lancip aja. Nah, bunganya juga dibuat 5. Ya, ada 5 batang dan 5 bunga. Lalu yang terakhir ini adalah rumput di bagian bawahnya yang sudah ditulis ayat emasnya. Oke, dan untuk dasarnya jangan lupa yang ini. Kertas karton Manila ukurannya 12 cm kali 12 cm. Nah, pertama-tama kita lipat nih kartonnya jadi 2. Ya. Lipat sama besar ya ukurannya adik-adik. Lalu ditekan di bagian sini atasnya. Setelah itu kita taruh di samping. Sekarang kita buat bunganya, tempel bunganya yuk ke batangnya. Ambil lemnya. Kita lem ya bunganya. Bagian atas batangnya kita lem. Lalu kita tempel gitu. Nah, kayak gini adik-adik ya. Belakangnya sampai atas aja begini biar bisa tegak bunganya. Ya. Satu-satu kita lem, 5-nya kita lem. Biar kebun bunganya cantik ya, banyak bunganya. Adik-adik bisa bikin bunganya warna-warni, lain-lain warna juga boleh. Nah, satu lagi yang terakhir. Iya. Nah, jadi deh. Nanti kita mau tempelnya begini. Kak Sri bedain warnanya kuning, oranye. Lalu ambil spidolnya adik-adik. Tulis nama Yesus. Yang rapi ya adik-adik. Y E S U S. Yesus ya. Nama Yesus sangat berkuasa adik-adik. Nah, setelah itu kita mau tempel ke karton Manila tadi ya. Tempelnya begini. Oh iya, keluarin dulu lemnya. Tempel bagian bawahnya. Boleh ditempel sama tingginya atau ada yang lebih rendah, naik turun gitu juga boleh. Nah, di sini ya. Yang S-nya Kak Sri bikin lebih tinggi ah. Iya. Lalu yang U juga di sampingnya turun dikit. Yang terakhir, nah agak ke samping. Jadi deh, sekarang tinggal apa ya?
Satu lagi yang terakhir adalah ayatnya adik-adik. Rumput di bawahnya kita tempel di sini ya. Jangan lupa dilem dulu. Sampingnya dilem semua. Pakai lem. Nah, udah kita tempel deh. Jadi deh adik-adik, nanti bisa dipajang taruh di meja kalian. Seperti ini. Ini kasih juga ada bikin bunga bentuk lainnya begini adik-adik. Begitu. Sekian aktivitas dengan Kak Sri hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Dah.